Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aminatul Mukaromah. Saya dosen tetap Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Mata kuliah yang saya ampu adalah Pengantar Tata Hukum Indonesia dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib hukum dan merupakan prasyarat dalam mata kuliah lanjutan yang berobjekkan hukum. Jadi tujuan dari mempelajari pengantar tata hukum di Indonesia ini adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada mahasiswa terkait macam-macam hukum di Indonesia atau yang sering kita kenal sebagai hukum positif. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menyampaikan mengenai deskripsi singkat mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jadi, mata kuliah ini adalah mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia yang merupakan mata kuliah wajib di Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan merupakan mata kuliah pengantar segala macam hukum yang ada di Indonesia. Sehingga dengan mengikuti mata kuliah pengantar tata hukum di Indonesia ini diharapkan mahasiswa akan mampu mendeskripsikan, menganalisis, dan mempraktekkan hukum positif di Indonesia. Untuk mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa harus menempuh dengan 16 kali pertemuan dengan berbagai pokok materi. Yang pertama yaitu terkait dengan sejarah hukum di Indonesia. Kemudian materi yang kedua yang akan didapatkan mahasiswa adalah politik hukum nasional. Kemudian di pertemuan ketiga nanti mahasiswa akan dikasih terkait dengan materi asas hukum Indonesia. Materi yang keempat nanti mahasiswa akan belajar terkait dengan asas-asas hukum perdata. Kemudian di materi kelima, mahasiswa nanti akan mempelajari terkait dengan hukum pidana. Berikutnya materi yang keenam, mahasiswa akan mempelajari terkait dengan hukum tata negara. Dan materi ketujuh, mahasiswa akan mendapatkan materi terkait dengan hukum administrasi negara. Di pertemuan ke-8 nanti kita akan adakan evaluasi yaitu ujian tengah semester. Lanjut di pertemuan ke-9, mahasiswa akan mendapatkan materi terkait dengan hukum adat. Di materi yang ke-10 nanti mahasiswa akan mendapatkan materi terkait dengan hukum agraria. Dan di materi ke-11 mahasiswa akan mendapatkan hukum Islam. Di materi ke-12, mahasiswa akan mendapatkan materi hukum acara pidana. Dan yang ke-13, mahasiswa akan mendapatkan materi hukum acara perdata. Kemudian yang ke-14, mahasiswa akan mendapatkan materi hukum acara tata usaha negara. Dan yang ke-15, mahasiswa akan mendapatkan materi hukum acara peradilan agama. Dan yang terakhir, pertemuan 16 akan diadakan evaluasi berupa ujian akhir semester. Sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah pengantar tata hukum di Indonesia ini adalah 3, yaitu yang pertama dengan metode ceramah, yang kedua dengan metode diskusi, dan yang ketiga dengan metode studi kasus. Yang mana dalam metode ceramah saya akan memberikan konsep dasar dan teori terkait dengan hukum yang ada di Indonesia. Metode kedua yang saya gunakan adalah metode diskusi. Dengan metode ini saya gunakan untuk menghidupkan suasana kelas. Dengan metode diskusi ini diharapkan mahasiswa akan berlatih berinteraksi di antara mereka dalam satu kelas, mengidentifikasi masalah yang sedang diperbincangkan dan mendapatkan suatu kesimpulan dan solusi atas apa yang sedang didiskusikan. Metode yang terakhir yaitu metode studi kasus. Metode yang saya gunakan ini diharapkan agar teman-teman mahasiswa bisa mengaplikasikan teori dan skill yang dimiliki dengan memecahkan masalah dan menganalisisnya, kemudian memberikan solusi terhadap suatu masalah yang terjadi. Dalam hal ini memberikan latihan soal terkait dengan persoalan hukum yang sedang update untuk mahasiswa analisis, diskusikan, dan diberikan solusi.
Dikarenakan 2 tahun ini adalah masa pandemi COVID-19, maka perkuliahan di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro diberikan melalui 2 sistem. Yang pertama yaitu menggunakan Microsoft Teams, yang kedua dengan menggunakan WhatsApp Group untuk memudahkan koordinasi antara dosen dengan mahasiswa terkait mata kuliah yang sedang diampu. Kemudian untuk memberikan penilaian capaian kompetensi terhadap mahasiswa, kami menggunakan 4 indikator untuk penilaian. Yang pertama yaitu kehadiran, meliputi absensi dan performan, kami nilai sebanyak 40%. Kemudian tugas yang di sini berisi terkait dengan pembuatan makalah dan kamus istilah hukum yang saya berikan, ini berbobot 20%, dan yang ketiga terkait dengan UTS akan saya beri bobot 15%, dan yang terakhir UAS 25%, sehingga komponen nilai secara penuh jika mahasiswa melakukan tugas dengan baik, kemudian 4 indikator itu terpenuhi, maka bisa mencapai 100%. Referensi yang saya pakai dalam mengajar mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia ini adalah, yang pertama adalah buku karangan CST Kansil SH yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yang kedua, buku karangan Profesor Dr. Teti Sumbu SH.MH dengan judul Pengantar Hukum Indonesia. Selain itu, ada undang-undang yang melengkapi, diantaranya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan undang-undang lain yang berkaitan dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video perkuliahan saya secara daring menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa bertemu di MS Team untuk melakukan perkuliahan pengantar hukum Indonesia. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan sholawat Fatih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqal qadrihi wa miqdarihil azim. Oke, terima kasih teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Alhamdulillah Bu. Sehat Bu, alhamdulillah sehat Bu. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengantar hukum Indonesia. Oke, pengantar hukum Indonesia ya. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa apa sih manfaat atau tujuan kita untuk mempelajari pengantar hukum Indonesia, atau apa capaian dari mata kuliah yang kita inginkan dalam materi kali ini. Oke, kita tunggu dulu sampai slide-nya muncul ya teman-teman. Oke, apakah slide-nya sudah tampil teman-teman? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya, slide-nya sudah tampil ya di teman-teman ya. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu bahwa kemampuan akhir yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah nanti teman-teman mahasiswa akan mampu menjelaskan dan membedakan antara pengantar hukum Indonesia dan pengantar ilmu hukum. Oke, sebelum saya mulai perkuliahan kita hari ini, ada yang sudah pernah mendengar terkait dengan
Apa itu pengantar hukum Indonesia? Ayo coba, ada yang mau angkat tangan? Ada yang mau raise hand terkait apa itu pengantar hukum Indonesia? Cek, Mas Mahendra mungkin? Halo? Ada yang mau berpendapat terkait dengan pengantar hukum Indonesia? Itu kita nanti akan membahas apa sih? Ada yang tahu mungkin? Halo, cek. Apakah Halo, dengar Bu. Bu? Maaf, Bu, Ya, tadi wifi-nya ya. mati, Bu. Oh, wifi-nya mati. Ayo Mas Mahendra, silakan. Apa yang Mas Mahendra ketahui? Atau ada gambaran terkait dengan pengantar hukum Indonesia? Kita akan belajar apa? Halo, cek. Atau yang lain, boleh. Wifi-nya Mas Mahendra ini ya, apa itu namanya? Tersendat-sendat. Oke, ada yang mau berpendapat sebelum saya memberikan materi apa itu terkait dengan pengantar hukum Indonesia? Mungkin saya, Bu, Oke, silakan Mas Aji. mungkin menurut saya sendiri, ini perspektif saya Ya, sendiri, ya. pengantar Indonesia sendiri nantinya kita akan mempelajari tentang tujuan dan fungsi-fungsi hukum Indonesia yang diterapkan. Dan nanti kita sebelum beranjak hukum yang universal, yang banyak bercabang, yang dispesifikan, kita harus belajar dulu, jadi agar lebih tahu dasarnya, baru kita belajar ke yang spesifiknya seperti hukum pidana, perdata, dan lain-lain. Dan itu, Bu. Oke, terima kasih Mas Aji, sangat luar biasa sekali. Yang lain, ada yang lain? Mungkin satu lagi mau mengutarakan pendapatnya sebelum saya jelaskan materinya. Ada yang lain? Belum ada? Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi hari ini saya akan membahas terkait 3 poin dasar dalam pengantar hukum Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama yaitu konsep dasar istilah pengantar hukum Indonesia. Yang kedua yaitu pengertian pengantar hukum Indonesia dan hubungan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia atau hubungan PIH dan PHI. Oke. Slide nomor 4 ya Mas Taufik, dibuka. Jadi saya akan menjelaskan konsep dasar istilah pengantar hukum Indonesia. Apa itu pengantar hukum Indonesia? Jadi, pengantar hukum Indonesia itu adalah kepanjangan dari kata PHI ya. Jadi PHI itu kepanjangan kata dari pengantar hukum Indonesia. Jadi ada 3 kata di dalam istilah ini yaitu pengantar, hukum, dan Indonesia. Nah, kata pengantar sendiri mempunyai pengertian sebagai apa? Mengantarkan kepada tujuan tertentu. Tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Aji ya, bahwa kita belajar dasarnya dulu Bu. Mulai dari hukum pidana, hukum perdata, oke itu sip. Nah, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan yang di dalam bahasa disebut, bahasa Belandanya disebut inleading, atau dalam bahasa Inggrisnya, kalau teman-teman dulu adalah belajar introduction, berarti itu adalah perkenalan. Ini sama dengan pengantar. Nah, sedangkan yang dimaksud hukum dan Indonesia di sini dimaknai sebagai apa? Hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia ini dapat dimaknai sebagai apa? Mata kuliah yang memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Jadi, mata kuliah ini nanti akan mengenalkan teman-teman hukum apa saja sih yang berlaku di Indonesia. Yang sudah dicontohkan Mas Aji tadi sudah benar, ada hukum perdata, ada hukum pidana. Nah, itu nanti juga akan kita bahas di sini. Nah, itu yang pertama. Terkait dengan konsep. Nah, dulu sebelum kurikulum 1984, materi ini atau pengantar hukum Indonesia ini
disebut dengan Pengantar Tata Hukum Indonesia atau PTHI. Nah, di mana tata hukum Indonesia ini adalah tatanan atau susunan atau tertib hukum yang berlaku di Indonesia. Itu ya. Terus kemudian sekarang slide nomor 6 ya Mas Noval ya, terkait dengan pengertian PHI. Jadi apa kalau disimpulkan pengertiannya PHI itu? Nah, ini kata tata hukum adalah terjemah dari reh orde. Kenapa kok ini kita pakai bahasa Belanda, Bu? Karena hukum kita teradopsi dari bahasa Belanda. Jadi seluruh istilah hukumnya masih banyak pakai kata-kata bahasa Belanda. Yang berarti apa? Memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Nah, selama adanya pergaulan hidup manusia, hukum itu selalu diperlukan untuk apa? Untuk mengatur kehidupan manusia agar ada ketertiban di dalam masyarakat. Jadi hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu sudah tentu akan dapat diberlakukan dengan baik apabila disusun dalam suatu tatanan. Nah, yang dimaksud dengan susunan hukum ini apa? Yang dimaksud susunan hukum ini adalah memberikan tempat yang sebenar-benarnya dengan menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum itu. Dalam apa? Dalam suatu susunan yang disebut dengan tata hukum. Nah, dengan demikian maka tata hukum itu dapat diartikan sebagai suatu susunan hukum yang memberikan tempat yang sebenarnya pada aturan-aturan hukum itu untuk apa? Terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Nah, tata hukum yang berlaku itu adalah suatu tempat dan waktu tertentu yang di sini disebut hukum positif atau ius constitutum. Nah, sedangkan hukum yang berlaku dalam hukum yang dicita-citakan itu adalah ius constituendum. Jadi nanti kalau teman-teman mendengar hukum positif, itu berarti hukum yang sedang berlaku di negara kita, di Indonesia. Nah, Mas Aji tadi sudah menyebutkan seperti hukum perdata, hukum pidana. Ada lagi teman-teman? Teman-teman bisa menyebutkan atau teman-teman apa yang sudah teman-teman tahu terkait dengan pemberlakuan hukum yang ada di Indonesia? Hukum apa saja selain itu? Ada perdata, ada pidana yang sudah disebutkan Mas Aji tadi. Ada apa lagi kira-kira teman-teman hukum yang berlaku di Indonesia? Ada hukum adat, ada hukum Ya. lingkungan, ada hukum waris. Betul? Lagi, Ya. dan lain-lain. Oke, dan lain-lain. Oke, terima kasih Mas Taufik Noval, sangat bagus sekali. Iya betul, ada hukum adat, ada hukum lingkungan, ada hukum waris, dan banyak lagi yang lainnya. Itu semua adalah dinamakan hukum positif. Hukum yang berlaku di Indonesia. Itu namanya hukum positif. Oke, sekarang kita lanjutkan slide yang berikutnya, yaitu slide ke-8, Mas. Jadi apa itu hubungannya pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia? Jadi antara mata kuliah pengantar hukum Indonesia dan PIH itu memiliki persamaan teman-teman. Yaitu apa? Keduanya berobjek tentang hukum. Nah, di samping itu kedua mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang merupakan prasyarat dalam mata kuliah lanjutan. Jadi mata kuliah yang berobjekkan hukum ini untuk menempuh mata kuliah yang selanjutnya. Jadi teman-teman nanti kalau mengambil hukum acara, hukum pidana, perdata itu harus lulus dulu mata kuliah ini, pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Oke. Terus perbedaannya apa, Bu? Pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia itu. Nah, ini perbedaannya adalah yang pertama, kalau pengantar ilmu hukum itu yang sudah teman-teman pelajari kemarin di semester 1 itu adalah apa, mata kuliah pengantar yang memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum.
Yang kedua adalah jadi isinya adalah maksud dasar tujuan hukum meliputi pengertian, konsep, teori, terus pembentukan. Jadi dulu teman-teman di semester 1 ketika belajar ilmu hukum itu kan mendapatkan materi pengantar ilmu hukum. Hukum menurut Logeman, hukum menurut Van den Bos dan lain sebagainya itu termasuk dalam pengantar ilmu hukum. Lah bedanya apa dengan pengantar hukum Indonesia? Kalau pengantar hukum Indonesia di sini yaitu mata kuliahnya lebih khusus atau spesifik nanti mempelajari tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia yang sudah disebutkan Mas Taufik dan Mas Aji tadi. Jadi pengantar hukum Indonesia nanti membahas tentang hukum adat, hukum lingkungan, hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya itu nanti. Nah, jadi pengantar hukum Indonesia di sini menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum atau aturan hukum yang ada di Indonesia atau yang disebut tadi adalah hukum-hukum positif. Jadi pengantar hukum Indonesia itu lebih spesifik. Jadi kalau contohnya gimana Bu? Contohnya kalau pengantar hukum Indonesia nanti kita langsung belajar hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum internasional, hukum dagang, hukum agraria. Banyak sekali yang akan kita pelajari di sini. Berbeda dengan pengantar ilmu hukum yang kemarin teman-teman hanya mempelajari apa itu arti hukum, apa itu tujuan hukum, teori terbentuknya hukum bagaimana, konsep dasar hukum bagaimana. Itu kalau yang kemarin. Sampai di sini bisa dipahami antara perbedaan pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia? Jelas atau belas, teman-teman? Halo, cek. Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya apa, teman-teman? Jadi kesimpulannya pengantar ilmu hukum itu membahas atau mempelajari dasar-dasar ilmu hukum yang berlaku secara universal. Ini PIH dulu ya. Misalnya apa tadi sudah saya contoh mengenai pengertian, konsep, dasar, teori terbentuknya hukum itu adalah pengantar ilmu hukum. Sedangkan mata kuliah kita ini terkait dengan pengantar hukum Indonesia ini nanti kita mempelajari tentang konsep-konsep, pengertian, dasar, sejarah, serta teori hukum positif yang ada di Indonesia. Jadi kalau pengantar hukum Indonesia ini pure murni akan mempelajari hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Berbeda ketika dulu teman-teman mempelajari pengantar ilmu hukum yang hanya mempelajari misalnya common law, civil law, dan lain sebagainya itu. Yang lebih umum, hukum secara internal bisa dikatakan secara umum ya secara umum semuanya hukum dibahas di pengantar ilmu hukum. Akan tetapi kalau di pengantar hukum Indonesia itu spesifik nanti belajarnya kita adalah hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke teman-teman, dari sini jelas atau belas? Monggo silakan kalau mau ada yang ditanya, kalau ada pertanyaan terkait dengan pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Teman-teman sudah bisa membedakan keduanya? Halo, cek. Teman-teman sudah bisa membedakan keduanya? Antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau pengantar ilmu hukum itu hanya memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum secara umum. Kemudian dia hanya meliputi teori, konsep, pengertian, dan pembentukan hukum secara umum saja. Hukum itu berasal dari mana, dulu ada hukum apa aja,
bagaimana fungsinya hukum, ya lebih kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau pengantar hukum Indonesia itu lebih kepada mempelajari hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Kalau pengantar ilmu hukum kan berlaku di dunia, di seluruh ajaran hukum dasar yang ada di dunia itu sudah ada di pengantar ilmu hukum. Itu ya teman-teman. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Oke. Tugas individu ya ini teman-teman. Saya ingin memberikan tugas individu yaitu buatlah kamus istilah hukum 20 istilah beserta definisinya. Ditulis pada buku tugas masing-masing. Difoto, dijadikan dalam bentuk PDF, kemudian dikirim di kolom tugas yang ada di MS Team pada kamus istilah hukum. Maksimal dikumpulkan tanggal 23 Maret pukul 10 WIB. Jadi gimana Bu contohnya? Contohnya seperti ini. Jadi PIH itu sama dengan pengantar ilmu hukum. Atau tadi ada istilah hukum positif, itu adalah apa gitu, didefinisikan. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia gitu misalnya. Terus ini ada istilah ius constituendum, artinya apa gitu. Nanti sampai dicari sampai 20 terkait dengan tema ini ya teman-teman. Jadi terkait dengan pengantar hukum dasar ini teman-teman harus bisa menemukan 20 istilah kemudian didefinisikan. Itu ya teman-teman. Jelas dengan tugasnya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Saya absen dulu ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Apakah jelas atau belas? Sudah jelas, Bu. Oke. Itu PPT-nya dikirim di grup apa tidak, Bu? Apanya? PPT. Ya, PPT-nya nanti saya kirim di grup. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari materinya beserta tugasnya ya. Iya, Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sudah teman-teman? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, sudah? Oke, kalau sudah nggak ada yang tanya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman atas kuliahnya kita hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat meskipun kuliah di MS Team ya. Kita akhiri dengan bacaan sholawat Bahri Al-Kubro bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa taqdi biha hawaij wa tarfa'u biha darajati wa tahdi biha qaumi wa tuhlisu biha qalbi wa tuhminu biha ulumul wa tukrimu biha matika wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pembelajaran pengantar tata hukum Indonesia yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.